Bayangin, saya megang duit 10 juta, bisa kebangun 180-an sekian, hampir 190. 180 juta dalam waktu 4 bulan. Kan nggak mungkin dari channel YouTube. Channel YouTube 4, bahkan waktu lagi bangun saya jarang upload. Dalam 4 bulan, saya mengumpulkan duit 180 juta. Kan juga nggak mungkin dari gaji saya. Dari ayam, kawan-kawan. Makanya, itu tadi biasa. Keluar, kalau kita, saya sampai sekarang, kalau saya dari proyekan gede, itu harus keluar. Tapi masuknya lebih banyak, Masya Allah. Nah, bagaimana percontohan peternak muda membuktikan bahwa saya berkembang bukan hanya dari YouTube? Ya, sekarang kita tanyalah, mitra-mitra itu kalau nggak tertata pasarnya membuang kemana? Kalau sayanya yang hanya berkembang, sayanya yang hanya sukses, ya oke, nggak berhasil. Tapi ketika saya berhasil mencetak orang lain, menggiring pasarnya, bisa tertata, itu loh proses pembuktian saya di situ. Proses pembuktian saya itu sebagai ajang saya membuktikan bahwa Anda followernya peternak muda nggak hanya diajarkan manis-manisnya aja, tapi juga ada yang berbuah manis gitu. Ada yang berbuah manis. Dan juga dalam pembentukan mitra kan memang ya nggak gampang ya. Namanya orang banyak, kemungkinan setara strata pengalaman ataupun keinginannya itu rata lah semua. Kita menyatukan hal-hal semacam itu. Dan juga kadang namanya pemikiran orang akan tetap berbeda. Waktu awal-awalnya kita kumpul pertama kali, kita kumpulin semua kan kita sudah bentuk 4 itu ya, 4 subbagian. Bagian yang A ini apa, bagian B. Nah, dari 4 komponen dari kemitraan ini, si A ini nggak boleh ngacak-ngacak bagiannya. Contohnya begini, misal si A ini atau si B ini bagian pencetak DOC, pedaging misalnya. Nah, ini si C ini bagian penerima ataupun yang ngambil DOC-nya, bagian pemasaran DOC-nya. Nah, ini nggak boleh yang ini langsung ngedol sakar PDW. Ya terus lewat yang C ini. Nah, C ini dia menjual, bahkan ada petani dia, peternak dia yang membesarkan. Ini nggak bisa jual sendiri kalau sudah dalam kemitraan. Ini harus lari ke yang D ini, bagian pemasaran pemanenan. Nah, ini kalau bisa menghargai kamar-kamar ini secara baik, tidak cemburu untuk masuk ke kamar si A, si B, si C, dia posisinya di kamar A, ya sudah di A itu fokus. Aku di kamar B, aku fokus di kamar B, supaya hasilnya lebih. Ya mungkin kapasitasnya ditambah, jumlahnya ditambah. Saling menjaga gitu. Itu kita bentuk supaya tidak ada pertempuran, pertempuran, tidak ada pergesekan di lapangan. Jadi sudah jatahnya masing-masing. Iya. Dan meminimalisir resiko. Jadi seperti penyilang seperti saya tugasnya nyilangin. Seperti yang breeding DOC ya tugasnya breeding doang, yang masarin ya tugasnya yang masarin. Yang manen ayam di peternaknya tugasnya yang manen. Jadi kita malah nggak tercampur-campur, dan buktinya ya alhamdulillah beberapa mitra yang sudah produksi ya walaupun nggak banyak hasilnya juga ya lumayan, kawan-kawan. Ini bagian yang bikin DOC dia nggak berpikir bagian kamar A ini, yang bagian kayak kita ini materimu regone berapa juta, dia nggak mikir masuk potong aku ya cuman induk yang kebutuhkan untuk bikin DOC pedaging misal. Nah, sampean yang bagian seperti itu dengan resiko mungkin harga materi lebih mahal, ya resiko si A-nya ini Pak. Iya, learning point-nya adalah di resiko masing-masing setiap bagian ada. Seperti saya bagian lead banknya ya resikonya seperti yang kematian yang terakhir lah, saya lupa tadi nyebutin. Yang kedua, yang pertama tentang inseminasi buatan, yang kedua tentang pulet Arab itu akhirnya nyetrum, kerugian banyak. Yang ketiga ya kaitan ayam-ayam impor, itu kan banyak materi ayam impor masuk dari luar, kandangnya siapapun itu masuk bawa virus, ternyata ya nyebar di kandang saya. Terakhir ya seperti itu ya, sebenarnya virusnya masuknya karena kita memasukkan ayam baru yang memang biosecurity-nya salah, harusnya dikarantina dulu jauh. Nah ini ayam masuk cemplung-cemplung. Ya itu tadi namanya
namanya pengalaman itu sangat-sangat ini sekali. Kayak kita dulu mungkin dengan PD-nya awake dhewe pakai jamu ini oke, ya memang ayam kita di kandang kita, bikinan kita, tapi di saat materi-materi baru entah dari mana asalnya, ya kita harus lebih lagi kan. Iya, Makanya betul. muncul kita harus vaksin dan sebagainya. Sekarang saya vaksin kan kawan, dan itu juga mengikuti standar pasar ya kan kawan ya. Vaksin mudah kok, nanti saya buatkan tutorialnya. Yang penting ojo saklek diingon-ingon. Jamu ya jamu. Aku anti vaksin jangan, nggak boleh kayak gitu ya, harus kita lihat dari situasi semua itu. Aku nggak perlu jamu, aku cukup vaksin. Ya kalau memang itu aman monggo. Cuman namanya jamu kan biasanya dia pelan, bertahannya pelan, dan juga dasarinya dia pelan. Beda dengan yang vaksin. Jadi itulah kan kawan sedikit perjalanan peternak muda dari dulu. Memang karakternya ya seperti ini, nggak ada yang dibikin-bikin. Bukan saya ngobrol sama bapak di video doang, itu enggak ya, memang kesehariannya begini. Ini kalau malam apa yang mau kita obrolkan itu bisa jam 2 malam kita ngobrol berdua, ngopi ngobrol mau apa yang kita coba ini. Iya. Oh, yang sana begini, kita perlu vaksin ke arah sana. Ya kita ngobrol sampai malam ya. Sampai malam ya diobrolkan. Gitu. Ya memang harus begitu kan kawan. Jadi memang di usaha ini bukan hanya kita terkhusus ayam ya, bukan hanya membentuk ayamnya sehat, tapi strategi-strategi itu perlu kita pikirkan kan kawan. Ya maafnya ngomong, mungkin peternak muda tuh hanya terkenal di YouTube ya, hanya terkenalnya aja. Tapi kalau kita nggak punya strategi dagang, kita nggak punya standar dagangnya, ya saya kira nggak akan mampu bertahan sampai detik ini. Iya, dan juga mitranya dia akan tanda tanya, aku suruh begini terus nanti jualnya endingnya kemana hasil produkku. Itu kan kawan. Jadi bukan hanya kita ada nama terus kita jualan basing-basing, nggak bisa. Ya, kepercayaannya itu harus dijaga lewat produk yang kita hasilkan yang benar-benar bagus. Kalau itu bagus, karena saya sering bicara bahwasanya promosi terbaik itu bukan keluar dari mulut kita, tapi dari mulut ke mulut ya. Contoh peternak A, wah saya sudah melihara black pearl, bagus mas, gede-gede bagus. Ngomong sama peternak lain pasti ngubungin saya. Nggak mungkin nggak. Itu udah promosi yang luar biasa sekali. Nah, tugas kita sebagai pengusaha ya membentuk standar yang jangan sampai keluar daripada standar. Apapun itulah hasilnya. Mau Anda ayam karkas yang dimasukkan ke resto, Anda ya dari segi timbangannya, dari karakternya ya dijaga. Apapun itulah ya, kepercayaan konsumen itu harus, karena apa? Anda berbisnis itu bukan untuk sehari dua hari. Ini yang kadang buat orang namanya jelek. Mikirin untung sekali, untung gede, habis itu nggak mikirin nama dia baik, buruk, atau segalanya. Itu salah betul. Mending untungnya sih kita aja, tapi nama kita terus bagus. Nggak ada matinya. Itu udah saya temuin. Ya di samping itu gini loh. Kalau kita mau seperti itu, dari sisi keuntungan oke, cepet baru. Cuman efek dari itu orang yang mengikuti kan, orang yang mau berusaha itu punya sebuah angan-angan, gambaran mimpi adalah keberhasilan. Gitu. Lek awake dhewe modelnya kayak gitu ya melas. Kasihan sudah korban tenaga, korban modal, harapannya nggak bisa tercapai. Apalagi yang aku menyampaikan seperti ini, nah giliran dipepet juga kebingungan kan ya. Makanya seperti kita ini, terutama seperti awakmu lah, yang dipercaya teman-teman ini ya harus betul-betul ya Bapak pesan itu tadi, keseriusan bahwa kita berkembang ini enggak dewean, di belakang kita ini ada yang berharap untuk sebuah hasil dari usaha. Makanya saya bilang bagusnya peternak muda adalah bagusnya mitra-mitra. Iya. Tapi jeleknya mitra, jeleknya peternak muda itu yang kadang tidak menguntungkan di sisi saya, tapi ya nggak masalah, itu ya udah terjadi di akhir-akhir, sebenarnya sudah lama terjadi. Mungkin kawan-kawan di Instagram ngerti lah. Ya akhirnya apa, nggak kuat sendiri, karena ini kita kaitannya bisnis dengan nyawa. Kalau otak kita kotor, otak kita panas, bubar. Bandingkan dengan mitra-mitra yang lain yang otaknya dingin, pikirannya jernih, nggak sampai bertahun-tahun kok, berapa bulan udah punya hasil. Karena mindsetnya yang ditanamkan dia kepercayaan. Saya dikasih amanah, Mas Yoga atau peternak muda dikasih kepercayaan, dikasih bibit duluan, dikasih pasarnya, mereka menjaga itu, mereka jalan. Tapi kalau sudah dikasih, di branding, orang tahu, itu udah mulai memanfaatkan nama peternak muda, ya
Ya namanya yang di atas yang megang rezeki, megang kehendak ya nggak diridhoi. Masa iya peternak mudanya berusaha menjaga tapi orang lain atau mitranya seenaknya sendiri ya nggak ridho lah. Ya itu tadi akhirnya bubar. Ya itu kadang kawan-kawan kelakuan mitra-mitra yang buruk terus sudah tersetempel mitra nih peternak muda, ya peternak muda kadang ya kecipratan baunya. Tapi ya nggak apa-apa, itu sudah salah satu resiko. resikonya yaitu susahnya orang seperti saya itu. Dan kawan-kawanku, kalau kawan-kawanku sekali lagi saya mohon maaf ketika memang responnya slow. Saya memang punya pekerjaan pokok dari 2016 saya masuk 2016 saya aktif. Saya memang punya pekerjaan pokok, jadi mohon maaf ketika benar-benar slow respon, karena dalam membagi waktunya itu juga susah betul membagi waktunya. Banyaklah, nggak banyak yang harus dibagi-bagi, waktu keluarga, waktu yang lain. Pasti orang-orang seperti saya ini pasti HP-nya nggak pernah berhenti, pasti HP-nya pasti dihubungin orang itu pasti, dan itu sudah resiko. Dan saya di video ini mohon maaf ketika slow respon. Nah ini Big Boss saya sudah lunas ya, kita sudah podcast di sampai ini nggak Bos? Yang jelas yang berkaitan, sebetulnya bukan hanya yang berkaitan dengan usaha di nyawa sih, semuanya. Usaha apapun dasar utama adalah kejujuran, keseriusan. Dan sebuah kejujuran itu walaupun ditutup-tutupi ya tetap akan kelihatan prosentase jujur ini sepiro gitu loh maksud Bapak. Kalau sudah mendapatkan seperti ini aku mental ya jongono, karena itu nanti tidak akan ketemu pada titik akhirnya. Ya lebih baik kita jujur. Dan satu hal lagi, awakmu di hal seperti ini, baik ternaknya maupun channelmu, ya berikan yang terbaik. Dan sesuatu yang terbaik itu tidak harus berupa aku ngingu besar panen hasilnya semenit, tidak. Sesuatu yang gagal di kandangmu, misal terjadi kegagalan seperti yang sudah sampaikan, agar yang lain yang melihat itu, oh ini toh persoalannya, mungkin bisa konsul, bisa sharing-sharing agar hal itu tidak terjadi ke yang lain. Dan saya juga lihat, Bapak lihat tuh tamu-tamumu bukan hanya yang seusia Bapak yang sudah MPP kan, yang masih muda, yang masih lajang pun ada. Nah ini yang nom-nom itu ya semangat. Yang namanya sebuah proses itu memang menyedihkan, lama sebuah proses. Tapi di balik proses itu sendiri ada sesuatu yang tidak kita sadari. Di situ ada sesuatu yang orang lain belum tentu tahu akan hal itu. Pengalaman, karena kita ngalami sendiri. Terus matur nuwun ya, kita udah sama-sama pada waktu ini ya, pada hari ini bisa ketemu sama sahabat-sahabat, ya sahabat-sahabat. Mudah-mudahan sahabat-sahabat juga tetap semangat, tetap antisipasi apa yang kita dapatkan hari ini. Kok kayak gitu sendiri, apa yang kita dapatkan hari ini dengan situasi iki apik kabeh belum tentu. Jangan lengah, jangan lengah, karena dia bernyawa tapi dia tidak bisa bicara. Tapi kalau kita klik batin kita dengan ingon kita akan tahu sorot matanya piye, bulune kepiye, ambekane piye, kita akan tahu insyaallah. Tuh tetap semangat, mudah-mudahan sukses semua ya. Itu kan pesan dari Bapak. Terus kalau banyak yang masuk ya dikeluarin juga ya sedekahnya. Itu penting. Itu pasti saya kalau habis dapat proyekan besar pasti ya kayak kemarin waktu kita di jalan Bos si itu kan kawan, ini gambaran nyata, mamanya malah jadi panjang ini karena podcast ini banyak ya. Kanku saya waktu itu sama Bapak sudah menekatkan mau nutup bank. Ya. Nutup bank. Pokoknya banknya Bapak kita tutup, banknya Bapak dengan tabungan Bapak, tabungan saya kita combine, bank tutup. Bapak duitnya bukan minus tapi ya memang habis nutup bank. Saya pun iya. Lek gak salah tinggal 300.000 saya. Ini cerita nyata, betul nyata kan kawan. 300.000 kira anak saya sakit. Saya periksain duit saya tinggal 50.000. Saya udah kebingungan. Tapi istri saya nggak tahu kalau duit segitu. Tapi dia tahu lah, mungkin raut muka kita sebagai suami kan biasanya istri mek guru mikir tak lain enggak nih. Saya sampai utang sama mitra kan kawan, utang 1 juta dapat 500. Tapi tidak lama dari itu ada proyek ayam. Pokoknya bukan, saya lupa entah proyek apa, masuklah duit yang lumayan. Dari 50.000 masuk duit lumayan, tapi saya waktu itu ketakutan, lagi nyetir mobil ada transferan masuk ini sama Bapak ini. Bapak, saya bener-bener sama Bapak. Bos, masuk duit sama ini, aku wedi kudu metu. Kudu metu. Bapak kan Masya Allah, kudu metu ini.
harus keluar ini, saya baru kemasukan duit ini harus keluar. Terus Bapak kebetulan ada anak kawannya yang benar-benar membutuhkan, yang sakit dirawat. Akhirnya saya putuskan transfer, nominalnya nggak perlu saya sebutin. Dari situ nggak lama meninggal kawan-kawan. Nggak Iya. lama yang sakit itu, anak itu 2 meninggal. hari dari itu. 2 hari dari saya transfer meninggal. Setelah itu luar biasa. Itu saya baru nutup bank, belum lama saya habis itu bantuan masuk banyak. Bantuan dalam artian ya bantuan keuangan, proyekan masuk banyak. Terkumpul duit 110 juta, saya beli tanah itu. Sisa 10 juta. 100. Bos, Ya. ini langsung nggak iki bos. Lah pengenmu gimana? 110 juta, tanahnya harga 100 juta, saya beli tanahnya cash. Bleng. Sisa 10 juta. Iki lanjut nggak ya bos? Wis lah, sambil jalan wae. Jadi 10 juta itu untuk nebang kayu, untuk ngongkosin kita bersih-bersih lahan. Di samping perjalanannya kawan-kawan, itu duit saya nggak ngerti dari mana. Duit itu kayak keran dikucurin sama Allah itu kan kawan. Masuk, maafnya ngomong proyek-proyekan orang besar. Bang, ada ini nggak? Ada. Set, kirim ayam, kirim mesin, masuk. Jadi kandang sama rumah itu habis sama tukang-tukangnya itu habis sekitar 180. 80, hampir 190. Habis sampai 190 juta ditambah tanah, berarti 290. Bayangin, saya megang duit 10 juta, bisa kebangun 180-an sekian, hampir 190. 180 juta dalam waktu 4 bulan, kan nggak mungkin dari channel YouTube. Channel YouTube 4, bahkan waktu lagi bangun saya jarang upload. Dalam 4 bulan, saya mengumpulkan duit 180 juta. Kan juga nggak mungkin dari gaji saya. Dari ayam, kawan-kawan. Makanya, itu luar tadi biasa. keluar, kalau kita, saya sampai sekarang, kalau saya dari proyekan gede, itu harus keluar. Tapi masuknya lebih banyak, Masya Allah. Ya waktu itu kan gayanya Bapak, awakmu takon, piye bos? Kan Bapak tanya, lah pengenmu piye? Ya lah iso lanjut ke kandang cilik-cilikan gawe maneh buri kan gitu. Ya wis 14, gayanya Bapak kayak gitu, koyo Bapak duwe saldo besar wae. Cuman saldone Bapak ilahi. Iya. Ngomong sama ibumu, bantu dongone bocah dhewe Iya. pengen gini. Tidakatnya Bapak sama Itu. Ibu luar biasa. Bapak nggak hanya ndonga tok wis wayah nebang melu nebang wayah Iya. bakari bersih-bersih. Kan ya tak kayak video ya. Itu harus saya dari doaku, aku juga harus keringetku tak Ikhtiar keluarin. Jadi Allah akan melihat tenanan opo ora lehanu iki, ora kur ndonga tok keringetan gelem opo ora. Ya Iya. itu. Saya anu seperti itu. Ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu proses itu tadinya mau yang penting abang Pak yo bos begini kok pintunya ngarep buri ayo bahas yang bismillah yang penting intinya nggak taunya terus sampai hampir 3 bulan tuh itu Iya. kelar malam itu tukang-tukang diajak ngumpul semua ngobrol sambil makan-makan malah justru yang penasaran tukangnya ini sakjane bocah itu kebetulan Pak D-nya sendiri ya Tukangnya Pak D. orang lain cuman udah kayak saudara betul sama bapak kayak kakangku sendiri le jajal di total kuabeh. Nah itu malam itu ditotal sama Pak D. Hampir 190. Kalau nggak keliru Iya. 187 600. Nah itu luar biasanya Allah. Kalau kita meminta, yang penting jalur awal itu disertakan Dibarengi dengan ikhtiarnya. Iya ikhtiarnya wajib ikhtiarnya. Ibunya memang nggak pegang apa-apa, tapi kalau sudah jam Jam loro ya setengah 2 malam Wirid. itu sampai pagi ya ora leren lah. sampai subuh nggak tidur. Nggak tidur itu meminta ke Allah. Jadi memang terutama sing isin wong sepuh, yang sepuh, orang-orang tuanya. Mintalah restunya dalam usaha apapun, dalam kegiatan apapun. Itu luar biasa. Betul kan kawan. Saya ngalamin sendiri kan kawan. Saya ngalamin sendiri. Jadi memang dalam bangun itu nggak tak kumpulin notanya, tapi saya beli material itu kan lewat transfer. Jadi 180-an sekian walaupun rumah kecil, kandang kecil kayak gitu itu semuanya, pagar panelnya, terus ngeratain lahannya itu semua tak begitu selesai baru saya totalan. Bayar tukangnya, kayu segala macam tak total itu saya juga kaget. Wah, dalam 4 bulan 180-an berarti kan berapa itu kalau dibagi 4 itu udah banyak banget. Saya udah ngumpulin duit itu udah luar biasa lah, udah. Cuman waktu itu memang gini. Bapak punya feeling waktu Bapak awakmu kalau saya lihat gelagatnya iki bocah-bocah iki pengen rono ndang gawe omah raketang cilik-cilikan bahasanya
Dia pengen kayak gendiro dewe, pengen nambah kandang sendiri. Ya memang waktu itu kan udah nggak karu-karuan kandang. Udah Ada yang umur sekian. Ya sesek memang banget. emas juga kan ditolak bos gini. Bapak ojo, ojo. Bapak milih, pisah. Itu dia nggak ngerti tujuan bapak untuk apa. Di perjalanan saya jual. Ya wis, bos, nih kandang nomor semene. Ya tinggal gitu toh. Orang tua, oh Aduh. itu sebelah kono, box sing iki. Nah, orang tua kan bisanya cuman gitu. Kalau Betul ngambilin kan, kawan? saldonya, saldo di bank udah nipis. Ya saldoku neng Gusti Allah kan gitu. Dengan cara apa? Ya setting yang menurut saya ini super, ini begini, ini begini. Ini jenis ini dengan ini. Dia nggak ngerti, wah kayak menu mumet dulu nih, kasihan ibu telai karu-karuan dan ini dan itu. Aku Aduh. diem aja, ibunya juga nggak nyauri apa-apa. Kesel ya ben lho paling ibunya gitu. Nah itu tujuannya adalah ke situ. Jadi Ya, mungkin kan monggo kawan, di anu. Bos ini iki koyone perlu tinggalin. Ya wis kayak nomor 1, nomor 3. Nah gitu aja toh. Jadi mungkin kawan-kawan kalau lihat updatean saya di Facebook, di Instagram, saya jual paketan ini, ya ini isinya kandang bapak. Itu saya jual karena apa? Lihat set tukangnya, Mas aku bon. Saya lihat saldo. Nah, jadi bangun itu tidak ada dana stay dan benar-benar maraton. Iya. Maraton. Jadi desain kandang saya memang benar seperti itu pakai genteng. Tapi rumah kecil saya desainnya tidak seperti itu. Rumah kecil saya tadinya itu kotak, sekat dalamnya itu GRC, nggak kepikir plafon, nggak kepikir keramik, nggak kepikir sampai kayak gitu, nggak kepikir. Isi-isinya pun nggak kepikir. Itu sembari berjalan itu. Yaitu tadi kerannya lagi dikocorin sama yang di atas sama di bawah itu. Tapi ya itu juga kita harus hati-hati. Makanya kalau ada proyekan keluarin kan kawan. Kalau ada duit lebih keluarin kan kawan. Saya sudah berapa kali membuktikan hal-hal mukjizat seperti itu terjadi itu berapa kali. Kita ngeluarin duit 500.000 ya hari ini karena sing masalah iwak-iwak kae. Lomba mancing, saya ikut mancing, entah dosa apa enggak, judi apa saya enggak ngerti lah, bodo amat saya enggak ngerti. Mancing yang lain narik, saya enggak narik sama sekali 15 menit sebelum berakhir. Deadline tinggal 15 menit. Saya udah 15 menit, saya udah gini males aja. Terus narik loro aku. Tiba-tiba saya narik yang paling gede. Glubak. Juara 1. Yang lain pada gini, saya udah males, umpan enggak dimakan. 15 menit terakhir saya narik ikan yang paling terbesar 500.000 balik. Jadi hal-hal kayak gitu kadang memang terbukti nyata ya kan kawan, sudah dijanjikan kalau kita sering keluar. Ini bukan kaitannya sombong, tapi saya cerita hal yang terjadi di saya karena itu kemarin nggak masuk dalam mindset atau perencana pikiran saya terbangun itu, karena saya nggak melibatkan bank sama sekali. Jadi obrolan ini bukan apa-apa ya, artinya supaya sing masih ada sebuah keraguan untuk melangkah, apalagi yang mau berumah tangga atau yang sudah berumah tangga baru. Yang penting awak dhewe yakin kita bekerja betul-betul jujur, awak dhewe kerja apa yang mau kita kerjakan, sambil kita ya itu tadi kerannya diresiki nang ngene Gusti Allah, keran berupa apa di situ. Kesumbat apa ya harus dibuang, yang kesumbat apa. Ya seperti yang disampaikan, ibaratnya seperti itu. Yakin baik. Betul rezeki tidak akan tertukar, tapi di saat kita memang hanya berpangku tangan ataupun hanya berpikir tok tanpa sebuah aksi, tanpa kerja ya nggak bakalan. Karena yakin baik Gusti Allah juga menakar upaya kita sebatas mana, keseriusan kita sebatas mana. Karena namanya rezeki kan nggak bedanya wahyu, akan dipercayakan kepada orang yang benar-benar. Iya, nggak pernah keliru. Ya itulah kan kawan, itu sekelumit cerita tentang kehidupan saya pribadi. Walaupun nggak semua total saya ceritakan, tapi ini yang berkaitan dengan perjalanan usaha kami sekeluarga. Saya sebut ini adalah usaha keluarga karena ada support system. Satu hal lagi yang lupa saya sampaikan di sini adalah terbentuknya support system. Tanpa support system nggak jalan. Yang saya sebut support system itu adalah semua dalam satu keluarga mendukung, walaupun tidak semua keluarga ingin berkecimpung di belakang. Karena ini saya banyak menemukan keluarga-keluarga yang mungkin nggak mau ke belakang kandang. Paling enggak ya, ini pesan buat kawan-kawan, kalau yang nonton ibu-ibu atau istri muda ya, paling enggak kalau Anda tidak bisa terjun ke belakang, support dari mana? Supportnya dari gagal apapun suamimu, contoh ternak ayam kok gak hasil kok ya, jangan diomelin. Gimana udah hasil belum? Saya minta hal seperti itu yang menjatuhkan mental seorang lelaki itu kayak gitu.
Karena itu saya nemu curhatan sendiri kayak gitu dan akhirnya orangnya berhenti. Ada juga anak sekolah yang tidak didukung orang tuanya, ada padahal keinginannya besar. Lah kalau didikan bapak saya lihat keinginan besar, dimodali. Dimodali masalah hasilnya nggak ngerti. Sama halnya kayak kemarin itu. Saya kayak pertama usaha ikan hias. Oh dia keinginannya besar, modali dibikinkan kolam. Oh kambing, oh ini dimodali. Harusnya seperti itu gitu. Harusnya seperti itu ya. Saya mendoakan kawan-kawan yang tidak seberuntung saya mendapatkan didikan dari orang tua dan support ya kawan-kawan, saya doakan lebih semangat, lebih fighter lagi. Iya. Dasari hal-hal yang seperti itu. Jadi kawan-kawan kalau kita benar-benar berusaha, kita benar-benar yakin, insya Allah ada hasilnya. Iya, iya, apalagi yang barep seperti mungkin dari kawan-kawanmu ya, ada yang ya dalam posisi anak pertama. Kenapa bapak seperti itu? Ya itu tadi yang kenyataan loh adikmu. Ya benar, alhamdulillah doa bapak ibumu hanya anakku loro lanang kabeh, anakku dua laki-laki semua. Semoga pekerjaannya sama, alhamdulillah sama. Semoga deket kerjanya nanti dengan kami orang tua. Mungkin kalau orang tua masuk angin, watu-watu deket dengar semua, tahu semua. Alhamdulillah dituruti Gusti Allah. Nah satu sisi lain, dengan membentuk karaktermu seperti itu, adikmu paling enggak kiblatnya kan liriknya ke awakmu. Dia punya pekerjaan enggak selalu di gurdi sing diangen-angen dari gajine kuwi tok, tapi dia berpikir aku usaha apa. Nah, dene ayam di sini, punya kambing. Nah, artinya tidak hanya fokus dalam satu pekerjaan dia yang pekerjaan utama saja, tapi berpikir yang dapat hasil lain apa. Ya tambahan kan kawan ya kan mungkin kalau yang sudah tahu pekerjaan saya apa yang image-nya kan juga nggak seberapa bagus ya, kadang berpikir seperti itu. Tapi alhamdulillah saya insya Allah bukan salah satu dari orang, tapi masih banyak ya, masih banyak orang yang memiliki pekerjaan sama dengan saya, masih banyak yang baik. Dan salah satu jalannya adalah dengan memiliki usaha-usaha seperti ini untuk mencari tambahan untuk kesejahteraan dan masa depan keluarga. Ya kita ini kerja buat siapa? Kerja itu ya jelas buat keluarga, nggak ada orang kerja. Iya. Ya buat siapa? Apalagi kalau sudah orang tua, awakmu kerja mati-matian dengan istrimu bukan untukmu dengan istrimu, tapi kamu mempersiapkan untuk anakmu supaya apa tuamu nanti kamu senyum gitu loh. Betul. Nggak nangis tapi senyum kamu. Dan alhamdulillah cita-cita saya terwujud. Saya memang orangnya itu nggak mau terburu-buru dan nggak mau terbakar nafsu. Wah peternak muda kok baru bangun kandang sekarang. Ya bisa aja saya ngambil bank bangun kandang dari tahun yang lalu, bangun rumah dari tahun yang lalu supaya orang terlihat wah. Enggak. Saya memang baru saya sama bapak saya cerita saya harus nutup bank dulu. Gimana caranya saya bangun kandang, bangun rumah tanpa uang bank. Alhamdulillah. Sekarang kan mohon maaf, saya nggak punya hantu bulanan. Hantu bulanan, alhamdulillah saya nggak punya itu. Dan material juga saya nggak ada yang hutang. Jadi dalam artian saya orangnya begini. Ngambil nota, mas totalan. Nanti dulu mas juga belum banyak. Udah mas totalan dulu. Kalau di material kayak gitu, transfer. Ngambil lagi transfer. Begitu selesai, saya nggak ada hutang. Saya nggak ada hutang material, saya nggak ada hutang. Dari benar-benar itu selesai, ya udah. Berarti saya nyampe-nya di sini. Cukup. Iya, dan orang hidup itu feelingnya harus dimainkan dong. Betul. Awal dhewe lek areng langkah teko kono, aku nggak mampu 4 jangkah ini. Ya aku tolong jangkah wae. Betul. Yang sejangkah gimana? Ya mongko. Feeling, betul. Gitu. Maksud Bapak, kemarin kalau saya langsung buat rumah gede ke depan jelas nggak nyampe. Bukan kita nggak percaya dengan rezeki Tuhan, enggak, tapi kan kita juga harus ada feel, kita juga harus ada planning gitu loh. Oh, kalau saya ini berarti akan ada yang kalah. Kalau kita oh saya percaya sama rezeki Tuhan harus ambil bank iso sore podo wae. Podo wae. Jadi kalau sudah tekadnya dalam diri saya nggak mau tercampur bank. Alhamdulillah selesai. Itu cita-cita. Dari modal 10 juta habis sampai hampir 190 juta. Bayangin, itu duit dari mana dalam 4 bulan. Itu luar biasa. Itu udah itu terekam, itu cerita ini udah pengalamannya udah terekam luar biasa, dan saya bagikan ke kawan-kawanku semua. Insya Allah kalau kawan-kawan benar-benar ikhtiar nyari duitnya, beneran nyari duit, nggak dengan menipu orang lain, ada aja. Pemenang diniati itu tadi, diniati nggak ngambil bank. Nah, kalau saya teleponan sama kan kawan saya yang maafnya ngomong, yang orang-orang Chinese, lu nggak percaya lu ini segala macam ngomongnya. Oh kalau gue jadi lu gue udah ngambil ini, bro. Sorry, cara pikir lu dengan cara pikir gue beda. Gue pokoknya titik, gue nggak akan terpengaruh. Ada kan kawan-kawan kan Cina-Cina saya kan banyak. Kalau Cina-Cina kan
mainnya itu modalnya begitu ya kan. Enggak, saya enggak mau. Udah pokoknya saya ini. Sampai enggak. Karena apa? Dia lihat, lu kok Legon lu jualin, kok materi lu jualin buat apa? Nelpon kan kawan. Jadi materi yang harusnya menjadi ATM ke depan kok malah sama peternak muda dijual. Mereka tanya, mau bayar tukang, mau bayar material. Hitungan lu gimana sih? Coba kalau lu ngutang, lu pinjem bank, lu ini, itu lu bisa langsung gini-gini. Udah nggak masuk. Obrolan itu udah nggak masuk karena sudah tertanam dalam saya mulai ini tanpa bank. Dan alhamdulillah juga selesai walaupun banyak ayam-ayam yang keluar tapi wujudnya ada. Dan saya juga tidak punya tanggungan apapun setelah itu selesai. Nah, dingin. Makanya sekarang guyu cengenges ya karena dingin. Setelah itu selesai, tabung untuk persiapan depannya. Iya. Gitu. Wes itu tadi udah cukup. Yang penting semuanya lah. Kalau namanya orang tua itu wis kayak bapak ke awakmu, contohnya ke awakmu ke adik udah cukup, insya Allah dalam arti cukup dengan batasan titik ini ya. Kedepannya mudah-mudahan cucu-cucu juga nanti kedepannya lebih bagus lagi. Amin, amin. Amin kawan-kawan. Ya insya Allah jelas lah itu seperti yang waktu itu saya tayang ya. Namanya bapak saya ngasih saya mungkin mendidik saya sampai sekolah, sampai punya pekerjaan begini ya. Cucunya ya nggak mungkin nggak saya sekolahin ya. Amin. Kan paling mintanya begitu. Jadi ada estafetnya. Saya selaku anak dibimbing sampai detik ini ya masa anak saya nggak saya bimbing. Jadi Kalaupun mampu untuk hal itu ya aja lali bahwa di situ kadang Gusti Allah ngiming-imingi kita sesuatu yang di luar nalar kita ya aja Iya. tinggu. betul. Maka bapak sering ngomong, lepas pekerjaanmu kalau kamu ingin lebih dari gajimu, lepas ya kan, lepas bajumu, kamu kembali kepada dirimu, kepala rumah tangga. Yopo, aku mungkin tani, mungkin peternak, mungkin pedagang, ya itu. Mungkin kan Harus. kalau ketemu saya lagi ngirim pakai koloran segala macam sampai mitra-mitra bos gue elek-elek ngono ku yo anu lho bos kerjaanmu kuwi. Lah poe nak ngene lho bro nggo kolor. Jadi Ya, kalau saya relate itu gitu pokoknya ya. gengsi dalam kamu saya nggak ada. Ya pokoknya selagi halal orang mau cerita apa, sorry bro, yang nyari duit saya nyari duit halal. Lu mau ngomong apa membodo amat. Kasih prinsip itu kan kawan-kawan kan akan terbebas yang namanya gengsi dan akan mudah jalannya. Kawan-kawan mau buat kadang wah, harus ini biar dianggap orang. Akhirnya apa? Memaksakan keadaan, utang sana, utang sini. Enggak jadi. Semampunya, sepunyanya kita jalan itu. Justru orang akan, kalau orang cerdas menilainya, bukan dari infrastruktur kandangnya yang memadai terus dia berhasil. Tapi ketika infrastrukturnya dia sederhana, hasilnya luar biasa. Parahnya. Kalau infrastrukturnya luar biasa, hasilnya luar biasa, biasa aja. Tapi kalau infrastrukturnya biasa, hasilnya luar biasa, itu yang baru gini. Mantap nggak wes kayak Selagi halal ojo gengsi ya. Contohnya bapak, Iya. Amit Nuwun Sewu ini bukan sombong, jelek-jeleknya nomor 1 di desa selama 12 tahun lebih. Tapi di saat saya kembali dalam posisi saya kepala rumah tangga, saya seorang suami dan ayah dari anak-anakku. Ya yang ngarit-ngarit toh. Ayo Bayar masih kemarau rebutan pakan ya rebutan pakan. ya masih jabat aja, masih jabat. Ngarit. Waktu jadi kepala desa memang lagi melihara kambing kan. Banyak kawan. Ngarit kawan-kawan ya ngarit. ngarit. Ya itu akhirnya tertanam. Kantor ya ke kantor. Tertanam di saya bahwa gengsi itu udah hilang dari kamus kehidupan saya. Gengsi itu hilang karena kiblat saya sebagai anak kiblatnya ke orang tua saya menjabat kepala desa tapi ngarit coba lah saya ya emang kenapa kalau polisi ternak ayam memang kenapa kalau polisi campur telek pitik selagi itu halal nggak masalah bagi saya itu aja. Dan saya kira orang juga akan menilai bahwasanya tidak semua polisi jelek ya. Ini mungkin menjadi sebuah penyemangat dan gambaran bahwasanya ya bisa mulia dari hal Sini, Dek. usaha Sini yang deh, lain. sini. Wes Rona, dulu. Ini ya, ini adiknya Mas Yoga ini. Sini. Habis piket ya. Sini nang. Nah ini. Nah ini netes satu lagi. Ini netes lagi. Dan cepet harus pamitan nih loh, kayak aku harus Sini. foto. Nah ini yang bontot ini. Nah ini Nah, kan ini. kawan. Jagoan bapak ini. Nah ini jadi kandang ini karena saya sudah pindah kandang. Ini yang tanggung jawab ini. Kandang ini tanggung jawab di permodalan segala macamnya dan sudah mulai lari ke kambing. Ini menjadi gambaran ya mungkin dia nyontoh saya ya kan kawan ya. Jadi kandang ini saya hasilnya ini saya udah nggak cawe-cawe hasil kandang ini ya hasilnya adik sama hasilnya bapak. Ya. Dan mungkin ada tabungan di kambing ya silahkan dia kembangan. Jadi saya udah nggak cawe-cawe di sini kan kawan. Gitu mantap ya.
semoga bisa dicontoh. Wis, Amin, amin. itu aja, pesan-pesannya udah banyak, gak usah pesan-pesan. Ya. Jadi sukses terus terhadap semua peternak muda. Terima kasih sudah mensupport saya, mendoakan, dan saya juga kembali mendoakan. Saya kembali, paling bisanya saya cuman bikin video kayak gini sebagai penyemangat, bakar semangat tok. Bisanya ya cuman itu, sama mendoakan. Ya semoga hadirnya peternak muda memberi semangat untuk kawan-kawanku semuanya. Saya akhiri, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, istimewa, love you full semua.